Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan pengurusan jenazah. Kita tahu pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada seorang meninggal, ia harus dirawat di rumah, meliputi mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan akhirnya adalah dikuburkan. Jadi kita akan mulai dari ketika seseorang itu sudah meninggal, maka kemudian pakaian yang ada di badan ini kita lepas. Kita bisa gunakan gunting untuk menggunting baju yang dikenakan, celana dan lain sebagainya, kemudian kita ganti dengan penutup, kain penutup. Setelah itu yang kita persiapkan selanjutnya adalah kain kafan. Kain kafan ini kita persiapkan, kemudian mulai kita mengukur untuk persiapan nanti mengkafani si jenazah ini. Caranya adalah dengan kita ambil kafan tersebut, kemudian kita mulai ukur dari atas kepala sampai ke kaki, kita lebihkan sedikit, umpama seperti ini. Kemudian kita ukur jenazah kira-kira sekian, kita lebihkan atasnya sedikit, ya kira-kira 50 cm, bawahnya juga kita lebihkan sedikit, kira-kira 50 cm. Nah sekian, baru kemudian kita potong jadi dua bagian. Ini nanti fungsinya adalah untuk kain bagian bawah sebagai alas pertama penutup. Kemudian kalau kita ingin menggunakan baju dan sarung, itu juga bisa kita ukur. Caranya sama. Berarti kalau baju kita mau buat komis, mulai dari pundak kita lebihkan kurang lebih sampai paha ya, sekian. Kemudian kita bagi dua, kita gunting bagian ini, kita jadikan kain penutup atau baju. Begitupun ketika sarung seperti itu, kita ukur mulai dari pinggang sampai ke kaki, kita bagi menjadi dua, sekian, kemudian kita potong. Nanti ini gunanya untuk sebagai sarung. Kemudian untuk badan si mayit juga perlu kita ukur nanti untuk membuat tali pengikat daripada mayat tersebut. Setelah semuanya sudah siap, maka kemudian kita akan lanjutkan ke step selanjutnya adalah proses memandikan jenazah. Sebelum kita mulai memandikan jenazah, kita perlu persiapkan terlebih dahulu tempat yang akan digunakan, alat-alat yang akan dipakai, kemudian siapa saja yang nanti memandikan jenazah. Ketika memandikan, kita bisa jenazah ini dipangku. Berarti beberapa orang, 4 orang duduk di kursi, kemudian jenazah dipangku, boleh seperti itu. Bisa juga kita menggunakan alas yang baiknya itu di bawahnya dikasih seperti penyangga supaya memudahkan aliran air nanti merasuk ke bawah. Ini seperti ini. Ini bawahnya dikasih semacam pohon pisang, batang pohon pisang untuk menjaga bagian bawah. Kemudian untuk tempat itu mestinya di tempat yang tertutup. Kalau umpama tidak ada tempat yang tertutup, sediakanlah kain penutup penghalang sehingga ketika memandikan jenazah, orang lain itu tidak bisa melihat proses pemandian, supaya aurat dan apa yang ada di dalam jenazah tidak diketahui oleh orang lain. Adab-adab pemandian jenazah juga perlu kita ketahui. Kita bisa lihat nanti di bagian yang saya tampilkan. Setelah semua sudah siap, kemudian siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah yang sejenis diutamakan, yakni yang laki-laki berarti memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, dan lebih diutamakan adalah keluarga dekatnya. Berarti kalau umpama ayah atau ibu berarti anaknya atau saudaranya. Jadi yang memiliki keterikatan lebih dekat itu yang lebih utama untuk memandikan daripada
jenazah. Setelah semua sudah siap, kemudian mulai kita siapkan bahan-bahannya. Kita bisa mulai dari ember yang besar diisi air. Usahakan air yang mengalir, jadi sudah disiapkan selang dan sebagainya untuk memandikan. Kemudian gayung, dilanjutkan dengan cotton bud, ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di tempat kecil. Kemudian sampo, ini sampo, ini kita gunakan ketika membersihkan rambut. Kemudian juga sabun untuk membersihkan, baiknya juga sabun cair. Kalau memang ada sabun batang seperti ini, bisa kita bisa kita buat supaya tipis. Nah, nanti dimasukkan ke dalam campuran air supaya lebih mudah. Jadi tidak usah digosok-gosok. Selanjutnya ada di sini kapur barus. Ini kapur barus untuk siraman terakhir, dibuat diratakan atau dihaluskan. Ini kapur barus sudah kita haluskan, nanti untuk campuran di airnya. Kemudian sarung tangan supaya kulit tidak langsung bertemu dengan kulit, atau juga bisa menggunakan kain kafan sisa. Itu untuk membersihkan area-area menggosok. Kemudian ini kapas, ini juga bisa untuk membersihkan area-area tertentu. Kemudian ini jarik untuk penutupnya, dan jangan lupa handuk untuk nanti mengeringkan setelah proses pemandian jenazah tersebut. Baiklah, kita akan mulai proses pemandian jenazah dari langkah demi langkah. Pertama tentu kita akan pakai sarung penutup, atau tadi bisa juga menggunakan kain dari sisa kafan, bisa kita gunakan seperti ini. Bisa juga menggunakan sisa kain kafan. Oke, seperti ini. Sebelum memandikan, kita mulai dengan niat terlebih dahulu. Niat dalam hati bahwa saya ingin memandikan jenazah, saya niat memandikan jenazah lillahi ta'ala. Niat, cukup dengan niat demikian. Kemudian step pertama adalah kita siram terlebih dahulu jenazah tersebut, kita baluri seluruh tubuh daripada jenazah. Usahakan tetap menggunakan kain yang tipis supaya air mudah masuk dan aurat tidak tersingkap. Maka jangan sampai ketika memandikan itu auratnya terbuka. Jadi usahakan tetap demikian. Kita siram, kita ratakan ke seluruh tubuh jenazah. Ini tahap pertama, baik depan, belakang, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, digosok dan sebagainya. Ketika memandikan ada 4 orang, 3 atau 4 orang, sehingga ada yang bertugas menyiram, ada yang bertugas membersihkan. Setelah air itu semua sudah merata ke seluruh badan, mulailah kita proses membersihkan kotoran yang ada di badan mayit. Kita bisa mulai dengan mendudukkan posisi mayit, kita dudukkan sehingga perut ini kita bisa tekan. Posisi agak duduk, kita tekan perut. Tujuannya apa? Supaya kotoran yang ada di dalam perut ini, sisa-sisa kotorannya bisa keluar. Setelah semua keluar kotoran, kita miringkan, bersihkan bagian belakang. Bagian belakang kita siram, kemudian kita bersihkan bagian belakangnya. Setelah selesai, kita bisa mulai dari atas, dari seperti telinga, kemudian hidung, mulut, kita bersihkan rongga-rongga yang ada kotoran. Demikian kita sikat hidungnya, hidung daripada jenazah. Kemudian bagian gigi bersihkan. Kemudian pada sela-sela daripada tangan, nah demikian semua kita bersihkan. Kuku-kuku yang ada di jenazah, kuku-kukunya kita bersihkan. Di bagian kaki, nah
Semua, intinya semua yang ada badan ini kotoran-kotoran, tahap pertama adalah kita bersihkan semuanya. Juga lekukan-lekukan yang ada di badan, lekukan-lekukannya. Kemudian bagian dalam kemaluan depan kita bersihkan, kemaluan belakang atau kubul dan duburnya kita bersihkan, sehingga kira-kira kotoran yang ada di badan ini semua sudah selesai, semua sudah bersih. Ini adalah tahapan pertama dari memandikan jenazah tersebut. Setelah semua kotoran kira-kira sudah kita bersihkan, kita mulai siram dengan bagian yang kedua. Kita siram kembali, bersihkan yang tadi sudah kita bersihkan. Kemudian proses selanjutnya adalah kita memwudukan jenazah. Tahap kedua setelah kita siram, kita bersihkan, tahap kedua adalah memwudukan jenazah. Ketika hendak mewudui, kita juga mulai dengan niat. Saya niat mewudukan jenazah lillahi ta'ala. Niat tersebut kita mengucapkan atau kita dalam hati dibarengi ketika membasuh muka. Jadi basuhan muka pertama saya niat memwudukan jenazah lillahi ta'ala. Kemudian baru kita gebyur mulai dari muka, kemudian tangannya kita mau gebyur sampai siku, tangan 3 kali, kemudian tangan sebelah kiri. Baik, kita gebyur, kemudian kepala kita siram, dan terakhir pada kaki kanan maupun kaki sebelah kiri. Nah, ini tahapan kedua, yakni memwudukan jenazah. Setelah jenazah selesai diwudukan, kita mulai untuk membersihkan jenazah dengan air yang sudah kita campur dengan sabun. Jadi air sabun yang tadi sudah kita siapkan bisa kita masukkan ke dalam air, kemudian jadi supaya seperti sabun cair, supaya mudah ketika membersihkan. Ini air yang sudah tercampur dengan sabun tadi kita bisa siramkan ke tubuh jenazah. Kemudian kafan sisa ini tadi kita bisa gosok-gosokkan ke badan jenazah, kita bersihkan dan sebagainya, muka dan sebagainya. Dan sampo juga kita pergunakan untuk membersihkan rambut daripada jenazah. Nah, sudah. Berarti ini basuhan tahap ketiga adalah kita membersihkan jenazah dengan air yang sudah kita campuri dengan sabun cair atau sabun batang yang sudah dihaluskan sehingga mudah ketika membersihkan. Setelah tahapan itu selesai, kita bilas kembali. Setelah semua sudah bersih, dibasah bersih, depan semua sudah bersih. Untuk belakang bisa kita miringkan ke kanan, bersihkan belakangnya, sebelah sini, kemudian juga bisa ke kiri, bersihkan belakangnya. Jadi supaya semua merata ke seluruh tubuh. Dan bagian yang terakhir, kita mandikan jenazah tersebut dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Jadi kapur barus yang sudah dihaluskan ini nanti kita campurkan ke dalam air yang kita campuri dengan kapur barus, kemudian kita campur. Nah, ini untuk bilasan terakhir daripada si jenazah tersebut. Kita bilas, kita gosok bagian dalamnya. Nah, ini langkah tadi, dari langkah pertama sampai langkah terakhir ini dihitung 1 langkah. Baiknya lebih baik kita bisa ulangi langkah-langkah dari awal sampai akhir tadi sebanyak 3 kali, 5 kali dan sebagainya sampai dirasa cukup. Berarti mulai dari langkah awal, niat menyiram seluruh tubuh, memwudukan, kemudian membilas dengan air yang dicampur dengan sabun,
kemudian terakhir dibilas dengan air yang sudah kita campur dengan kapur barus. Ini adalah tahapan terakhir. Setelah semua sudah selesai, dirasa sudah bersih, kita ambil kemudian kita ambil handuk. Usahakan handuk yang tebal supaya lebih cepat ketika menyerap air daripada jenazah tersebut. Kita ambil, kita bersihkan, kita keringkan jenazah, kemudian kita ganti kain yang tadi sebagai basahan, kita ganti dengan kain yang kering. Jadi kita bersihkan. Setelah demikian, maka proses memandikan jenazah telah selesai. Kita selanjutnya akan masuk kepada tahap kedua, yakni tahap bagaimana cara mengkafani jenazah.